Tapi bukan cuma saya, beberapa teman saya, kan saya juga pernah sekarang gini, proses bertanya itu adalah bertanya tentang diri Anda atau orang lain? Saya dan orang lain, maksudnya beberapa Anda tidak teman mewakili saya. orang lain? Mewakili teman-teman saya juga. Ya, maksudnya yang saya, gini loh Ustadz, saya gimana ya mau jelasinnya. Tunggu, saya bicara dulu. Maksudnya tuh gini, kalau saya jumpa nih sama beberapa temen atau mungkin lawan bicara, bawaannya kayak nggak tenang. Terus kalau ngobrol tuh cepet, sejenis yang gitu-gitu. Nah, setelah kita ngobrol banyak, ternyata memang sama-sama mantan sudah pernah belajar NLP, MML, multi level, 6 dan sejenisnya itu, hipnosis gitu loh Ustadz. Nah, apakah itu adalah efek dari kita belajar itu? Terus apakah bisa diterapi gitu loh? Paham nggak kira-kira? Mohon izin saya perjelas Ustadz, karena saya kamar dengan beliau juga. Sudah jelas. Insya Allah dalam 2 hari ini cukup paham lah bagaimana yang Sudah jelas. Sudah Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya Ustadz, Sudah. jadi ada kesamaan karakter menurut beliau dari orang-orang yang pernah mempelajari itu, seperti itu. Nanti beliau mungkin bisa nambahkan tentang karakter hipnosis. Apakah memang betul orang-orang yang pernah belajar hipnosis akan muncul karakter sedemikian ini? Bisa iya, bisa enggak, Bu. Tergantung orangnya. Tapi memang pada orang-orang tertentu yang telah belajar no selling, public speaking dan lainnya, yaitu termasuk. Kadang begitu. Tapi itu bukan ukuran. Artinya kalau setelah ikut itu terus kemudian terjadi perubahan, belum tentu juga. Coba diukur apakah itu terjadi sebelum ikut pelatihan ataukah betul-betul setelah pelatihan itu baru berubah. Kalau setelah pelatihan baru berubah, yaitu memang berarti dalam pelatihannya itu ada sesuatu yang ditargetkan. Kemampuan komunikasi, kecepatan komunikasi, membuat orang tidak bisa membantah. Salah satunya memang itu, kalimat itu bisa meluncur begitu deras sehingga orang tidak punya kesempatan untuk mencerna dengan baik. Itu salah satu proses induksi. Memang begitu yang dilakukan. Supaya orang tidak punya kesempatan untuk berpikir benar dan salah. Ya itu memang proses induksi yang sedang dilakukan. Kalau memang betul-betul terjadi setelah ikut pelatihan, mungkin memang ada kaitannya. Tapi kalau memang sebelumnya sudah punya bawaan ngomongnya cepat, itu gawan bayi. Itu sejak lahir sudah ada. Jadi terapinya gimana? Terapinya ya ditaubati saja yang pernah diikuti, kemudian latihan mengendalikan diri, mulai latihan ketika berbicara itu dengan cermat, sering muhasabah bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan ada hisabnya di hadapan Allah. Sugeng sonten Pak Kiai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya sempat penasaran tentang saya tanya tadi sama pemateri yang Ustadz Muhammad siapa tadi yang pertama tadi. Saya nanti minta penjelasan juga barangkali Ustadz bisa membantu. Kadang gini Ustadz, kita sebagai praktisi ruqyah membimbing pasien itu untuk bertobat, untuk membayangkan dosa-dosa masa lalu. Contoh, dia pernah mencuri jambu, bayangkan dulu pernah mencuri jambu. Dulu pertama dia pernah berkelahi, bayangkan seperti itu. Nah, apakah memang dulu ini memang pernah dipelajari Ustadz seperti itu Ustadz dulu? Itu pertama. Dan apakah ini dibolehkan enggak Ustadz? Ustadz Nadib nanti bisa menjawab. Terus yang kedua pertanyaan saya, proses apa Ustadz yang membuat Allah berikan hidayah Ustadz meninggalkan hipno ini Ustadz secara totalitas? Karena perjalanan ini kan cukup panjang Ustadz, mempelajarin sudah, kalau titelnya sudah S7 atau S8 dah mungkin Ustadz seperti itu. Sampai S-Jus, S-Teh, segala macam Ustadz. Ya, itu aja Ustadz mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Ibu tadi saya tambah sedikit bahwasannya seseorang itu akan terbiasa dengan apa yang dia biasakan. Satu, hypnoseling itu memang berbicaranya cepat ya.
Kalau Anda dapat telepon, selamat pagi Bapak, Bapak memenangkan 2 miliar hari ini dan kita butuh konfirmasi nomor KTP Bapak sekarang juga. Pak, di mana dompet Bapak? Bisa Bapak ambilkan sekarang? No choice, nggak ada selang deh. Ya begitu ya, jadi itu orang akan bersama dengan kebiasaannya. Dan seperti dikatakan oleh beliau tadi, Ustadz ini luar biasa, bisa iya bisa enggak, tapi bisa jadi bahwa itu kebiasaan dalam hypnoselling atau multi level marketing. Bisa jadi karena itu akan menjadi kebiasaan dia. Itu ya. Jadi bagaimana ya, bertobatlah. Bertobat dari hipnonya ya. Yang kedua, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, Pak. Bagaimana cara sampai titik bahwa kita itu tobat ya. Hijrah total. Yang pertama, Allah berikan hidayah atas doa-doa orang-orang terdekat saya, termasuk Ustadz Nai. Doa-doa orang terdekat membuat saya menemukan beberapa ya seperti tadi. Itu yang membuat akal kita itu kembali normal. Pada kita belajar hipnosis itu akal itu hilang begitu saja dia. Yang penting dalam kepala kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang terbaik dan berbuat baik. Dan kita mengotak-atik ayat, al jazaul ihsan. Pokoknya buat baik Allah balas baik. Dan hipno ini baik menurut saya. Dulu, dan kita bolak-balik seperti tadi, dalil tadi tepat sekali. Enggak kuat akarnya, tapi dicocok-cocokkan dalilnya. Enggak ada dalilnya, dipas-paskan dalilnya. Supaya mendapatkan kekuatan kemenangan. Timbulnya apa? Pembenaran, Pak. Klimaksnya itu pembenaran. Kita akan terus mencari pembenaran. Kata pembenaran dengan kebenaran itu berbeda. Pembenaran, sesuatu yang salah, terus akan dicari solusi dan kekuatannya supaya benar. Sedangkan kebenaran itu tidak mampu dirubah karena haknya tetap benar. Dan Al-Quran memenuhi haknya. Saat kita baca, saat kita telaah tadabbur Al-Quran, ternyata itu memberikan efek yang luar biasa. Dan Alhamdulillah 2016-17 itu udah total, Alhamdulillah saya keluar dan mulai lagi dari nol. Kembali dari nol. Ya kembali nol. Dulu kalau kita kelima klien itu luar biasa, Pak. Minimal itu kalau klien konsultasi saja itu 600.000. 600.000 itu belum melakukan hipnosisnya. Baru ngomong-ngomong saja. Di ngomong itu cuma ada 2 rumusnya, Pak. Jangan dipakai tapi ya. Rumusnya cuma 2. Terus, lalu. Jadi kalau ngomong itu, terus Pak, lalu, ya cerita terus tuh. Terus, lalu, terus, lalu, terus, lalu, begitu. 600. Ya. Begitu dia sudah terus dan lalu, dia mendapatkan apa? Listening. Pak. Pelajaran pertama hipno adalah mendengar, Pak. Hipnoterapi mendengar, konseling mendengar, psikologi mendengar. Semuanya kuncinya adalah mendengar. Orang kalau ada yang curhat dia mendengar, pasti emosionalnya dapat. Tuh yang dibilang. Bapak itu luar biasa, mau dia dengar kita. Suami saya aja gak mau dengar saya. Habis sudah itu. Sederhana, Pak. Cukup dengar aja curhat orang, dia langsung mendapatkan emosinya. Jadi jangan coba-coba lah masuk ya Pak. Itu yang pertama. Alhamdulillah saya sekarang seperti tadi sudah ada hujah dari Allah dan Rasulnya. Saya konsen di Ruqyah, Al-Quran, di Bekam. Sekarang sudah jadi asesor. Alhamdulillah. Setelah itu ya di herbal seperti yang dikatakan tadi. Ada madu, ada kurma, ajawa. Semua itu aja. InsyaAllah. Jadi yang sudah ada akar rujukannya kuat. Dan jangan beralih dan mengambil tempat-tempat yang lain. Itu. Yang pertama pertanyaan tadi apa, Pak? Membayangkan dosa, Pak. Ustadz Natif ya mungkin jawab. Ketika ruqyah tadi. Bagian. Saya jawab iya, Pak. Penjelasannya silakan, Pak. Selama ini kadang-kadang sebagai praktek bayangkan dulu pernah berbuat dosa apa, hadirkan, berbagi, mohon tidak penjelasan. Inti dari taubat itu adalah menyesali dosa yang telah dilakukan,
berjanji tidak mengulanginya kembali. Trigger yang menjadi pendorong kenapa dia menyesali itu adalah adanya hukuman dari Allah SWT di negeri akhirat. Maka yang dibayangkan sebenarnya bukanlah dosanya, tetapi hukuman yang begitu besar di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya mau menggunakan terapi muhasabah, ingatkanlah tentang siksaan, tentang negeri akhirat. Kemudian apakah orang tidak boleh mengingat dosanya? Ya wajar saja mengingat. Tetapi kalau itu dimasukkan dalam proses terapi, tidak perlu, karena yang dibutuhkan, yang dibangun dalam dirinya itu penyesalan. Nanti itu kalau dosanya mencuri gampang. Kalau dosanya zina, gimana? Membayangkan lagi. Atau dosanya selingkuh gitu. Malah kangen pengen balik ke sana, repot gitu. Cukuplah mengerti bahwa dosa itu dosa, ditaubati, ditutup di hadapan siapapun, cukuplah kita dengan Allah. Dan itu lebih sederhana, Ustaz. Ya, mungkin begitu. Baik, sudah ya, udah 3:30. Oh tadi sampai jam 4 kan? Masih ada? Kalau nggak ada, kalau ada ya Muhammad Zunaidi, saudaranya Ahmad Junaidi, saudara seiman maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana punya 2 pertanyaan. Yang pertama, tentang istilah-istilah yang digunakan dalam dunia 6 atau dunia hipnotis. Seperti misalnya sugesti, afirmasi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang mengharuskan kita sugesti. Misalnya kamu harus kuat nak. Kamu harus hebat anakku, nah, misalnya itu kan kalimat-kalimat sugesti. Pertanyaannya, apakah setiap sugesti itu selalu dimaknai sebagai sihir yang terlarang? Gitu. Dan kalau tidak, batasannya sejauh mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, keburukan jiwa itu memiliki pengaruh fisik. Seperti ain, ya, kita para peruqyah punya sepakat bahwa buruknya jiwa seseorang yang dipenuhi dengan kedengkian itu bisa menggerakkan benda-benda fisik. Padahal buruknya di dalam jiwa, tapi keburukan jiwa itu bisa menggerakkan benda-benda fisik, bisa membuat orang yang hamil menjadi keguguran, bisa kata para ulama, bisa menyebabkan buah hilang isinya. Bisa menyebabkan unta masuk ke dalam kuali dan seterusnya. Artinya disebabkan karena buruknya jiwa seseorang itu bisa menggerakkan benda-benda zohir. Begitupun sebaliknya, kebersihan dan kejernihan jiwa seseorang juga ternyata bisa menjadi sebab menggerakkan sesuatu. Ini kaitannya dengan telekinesis. Kita dapatkan satu kisah di dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sayembara tentang pemindahan singgasananya Ratu Balkis. Di sana ada 2 aktor yang ingin ikut terlibat dalam pemindahan singgasana tersebut. Yang pertama adalah Ifrit, jin Ifrit. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taqumu min maqamik. Aku akan datangkan singgasananya Balkis itu ke hadapanmu wahai Sulaiman sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Wa ana alaihi laqawiyyun amin. Ini jelas jin yang bisa melakukan itu. Tapi ternyata di ayat berikutnya singgasana Balkis itu dipindahkan oleh seorang laki-laki, Barqiyah bin Asif kalau nggak salah namanya. Siapa tuh? Siapa namanya? Asif bin Barqiyah. Nah, disebutkan di situ itu karena kesolehan dia, karena dia sering membaca dia adalah orang yang selalu belajar kitab. Gitu ya. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahwa kesolehan Barqiyah itu bisa menjadi salah satu sebab dia memiliki kemampuan bisa memindahkan singgasananya Balkis itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kling, langsung pindah. Nah, kemudian di ayat berikutnya
Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan yang datang dari Robku, untuk menguji aku apakah aku kufur atau bersyukur. Ya, pertanyaannya, fenomena telekinesis, apa tadi? Namanya aja lupa nih. Telekinesis itu adalah fenomena yang pada masa kontemporer ini itu bisa dipelajari. Artinya orang bisa melakukan itu, terlepas itu nanti ada unsur jin atau apa gitu ya. Bisakah kita mengatakan bahwa ilmu ini dihadirkan Allah untuk bisa kita pelajari? Kemudian kita mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini merupakan satu keutamaan. Gitu. Itu yang pertama. Artinya kita mensyukuri kehadiran ilmu itu sebagai satu fadilah dari Allah. Mungkin karena kita faham kan mana yang mudhar, mana yang tidak gitu. Terlepas dari sisi-sisi sihirnya. Itu saja. Itu mungkin 2 pertanyaan aja dulu sementara. Pertanyaannya bagus dan cukup berat jawabannya kayaknya. Mohon izin sebentar. Nanti bisa dilengkapi sama Ustadz Junaidi insya Allah. Dan Ustadz Nai. Dan Ustadz Muhammad Zunaidi sendiri. Baik teman sekalian, para pelaku hipnosis itu membuat definisi yang begitu luas tentang sugesti. Persoalannya dari situ. Jadi proses mempengaruhi orang, baik secara verbal maupun secara perilaku, itu adalah proses sugesti. Kemampuan seseorang untuk memasukkan sesuatu dalam pikiran orang sehingga orang itu bersikap seperti yang diinginkan oleh orang yang mensugesti, itu adalah proses sugesti. Jadi artinya kalau definisi ini dibuat sebegitu luas, orang ceramah lalu audiennya nangis, itu proses sugesti. Istri dipanggil, Mi, ayo ke sana, itu proses sugesti karena dia melakukan apa yang diinginkan oleh si orang yang mensugesti. Anak, nak sekarang sudah waktunya belajar, ayo berhenti mainnya, sekarang belajar. Proses sugesti. Jadi proses komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga dia mengambil tindakan seperti yang diinginkan oleh orangnya, itu proses sugesti. Nah persoalannya, ini hal yang umum, komunikasi umum, tetapi kemudian diklaim bahwa itu adalah bagian sugesti dalam definisi hipnosis. Padahal sugesti yang ada dalam tema hipnosis itu tidak sama dengan sugesti pada umumnya. Tadi kita ceramah mendengarkan beliau yang berapi-api, kita semangat. Itu kita sedang tersugesti, sedang terhipnosis menurut definisi mereka. Tetapi kalau ini didefinisikan sebagai komunikasi biasa, ini adalah komunikasi, bukan proses hipnosis. Kalau tadi beliau sebutkan misalnya tentang perang salib, pasukannya dihipnosis supaya mereka berani mati. Padahal di tempat yang lain kaum muslimin, mereka semangatnya sedang dikobarkan oleh para panglimanya dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis Nabi SAW, lalu kemudian mereka semangat. Proses komunikasinya sama, tetapi di dua pihak ini tidak sama definisinya. Nah, definisi sugesti dalam tema hipnosis itu bentuknya spesifik, yaitu memasukkan ke alam bawah sadarnya secara sengaja. Sedangkan komunikasi yang dilakukan kita secara umum ini adalah sugesti umum yang itu terjadi pada semua orang. Itu proses komunikasi biasa. Hanya persoalannya kemudian para praktisi hipnosis mengklaim bahwa itu hipnosis. Jadi ini soal klaim saja kalau tema ini. Jadi kalau misalnya kita ngobrol dengan anak, apakah ini hipnosis? Bukan. Itu sugesti, itu ngobrol biasa antara kita dengan anak. Lain halnya kalau misalnya anak istri atau orang lain kita tidurkan, masuk fase alfa, lalu setelah itu kita ajak ngobrol di situ, itu sugesti dalam arti hipnosis. Bedanya ada di situ. Jadi kalau gimana cara membedakannya? Ya prosesnya saja. Kalau misalnya kita duduk sama pasien, kemudian kita ajak ruqyah, kita ajak muhasabah. Para pelaku hipnosis mengatakan ruqyah itu hipnosis. Karena secara sengaja mengkondisikan pasien. Sementara kita enggak. Kita sedang menjelaskan ayat Al-Quran, lalu dia tersentuh. Kita mengajak dia bertobat, lalu dia berubah. Itu hipnosis. Enggak, itu bukan hipnosis. Tapi itu proses komunikasi, proses memahamkan, proses mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Bedanya di mana?
Bedanya yang paling jelas itu ada salah satu riwayat ketika Nabi SAW didatangi seorang laki-laki yang ingin berzina. Tahu ya kisah itu ya? Laki-laki ini kemudian dibalik-balik logikanya oleh Rasulullah. Gimana kalau yang kau zina ini adalah punya suami, punya anak, atau istrimu atau bibimu dan seterusnya. Pada tahap awal kemudian logikanya dibolak-balik begitu. Tahap kedua kemudian didoakan. Ya, didoakan. Setelah itu kemudian selain didoakan supaya diampuni, yang kedua didoakan supaya disucikan dirinya, yang ketiga didoakan supaya kemaluannya dijaga. Para pelaku hipnotis